gara-gara pacaran. Ditarik. Yang pada akhirnya maaf, sudah terlambat 3 bulan. Itu caranya. Bapak Ibu yang punya anak gadis, kita sama saya juga punya anak gadis. Berat menjaga anak laki-laki ketimbang anak perempuan ya Bu ya. Benar Pak ya? Yang punya anak perempuan pasti merasakan, dan punya anak gadis yang anak laki-laki pasti juga merasakan. Bapak Ibu anak laki-lakinya tidak pulang jam 12 malam gak akan pusing. Betul Bu ya? Nah, mau pulang pagi pun gak akan pusing. Tapi coba Bapak Ibu punya anak perempuan gak pulang jam 9 malam atau maghrib, baca maghrib saja, pusing kepala itu, cemas kita, khawatir kita. Kalau anak laki-laki mau dia pulang mau tidak terserah anak laki-laki. Jawabannya begitu Pak. Biarlah anak laki-laki. Oh nakal anak laki-laki, ya memang laki-laki. Tapi coba yang perempuan nakal, bahaya. Itu yang dialami, dan itu sudah terjadi. Maka pernikahan yang seperti itu, mungkin kalau di sini tidak banyak menjumpai, di tempat saya banyak menjumpai itu. Jadi saya menyampaikan hal ini tidak ingin apa yang terjadi di sana terjadi di tempat kita sini. Karena menjaga itu berat, susah. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa tenang pikirannya di rumah kalau anak-anak kita bisa selamat. Allah katakan tadi, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim. Jangan sampai kalian itu meninggalkan di belakang kalian itu anak-anak yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah juga ekonominya. 3 lemahnya di situ. Dari yang 3 ini, yang akan membahayakan itu kalau lemah imannya, lemah ilmu, lemah harta. Tapi kalau iman yang kuat, insya Allah bisa selamat. Tapi kalau yang imannya lemah, sudahlah imannya lemah, ekonominya juga lemah, ilmunya juga tidak ada, kiamat sudah itu. Siap-siap saja. Maka ini perlu kita didik sedini mungkin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah sekalian, ini akan menjadi pengganti kita nanti. Mungkin ada yang jadi menggantikan Pak Imam, menggantikan ketua musola ini, menggantikan RT, menggantikan RW. Mungkin salah satu di anak-anak kita nanti ada yang seperti tadi Bapak anggota dewan. Kita tidak bisa menyangka dan tidak bisa memikirkan itu. Siapa bisa mengatakan kalau anak-anak kita ini tidak akan bisa jadi apa-apa? Tidak ada bisa berkata begitu. Nah, kalau seandainya dididik dari awal berkaitan tentang keimanannya yang kuat, insya Allah kita aman Pak 20-30 tahun ke depan. Jangan kita bicara kalau kita sudah tidak lagi harapan. Yang harapan ini mereka. Kita akan jadi kenangan. Bapak Ibu akan jadi kenangan ketika sudah almarhum. Kita akan jadi kenangan. Dan kematian itu tidak tahu kapan saja. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin cerita, tertawa, gembira, canda, tahu-tahu hari ini sudah tidak ada lagi. Dan kematian itu ibarat daun yang gugur. Daun itu ada yang baru tumbuh ke cabang, gugur. Ada yang berwarna hijau, gugur. Ada yang berwarna kuning, gugur. Ada yang sampai kering kerontak, baru gugur. Tidak ada jaminan kita bisa hidup sampai hari tua itu, tidak. Ya kalau saya terserah bapak-bapak, ibu-ibu mau duluan, saya belakangan, gak apa-apa. Atau saya yang belakangan, bapak ibu duluan juga boleh. Kita tahu kematian itu gak ada yang mau cepat. Ya benar Bu ya? Coba siapa yang mau daftar dulu? Ada
kalau mati kemana? Pergi ke makamnya, ke Temiang. Nah, siapa yang mau mendahului dirinya ke Temiang, buka lamaran? Pasti jawabannya tidak ada yang mau. Pasti jawabannya belum siap. Iya kan? Sayangnya kita juga nggak mau mempersiapkan diri. Nah itu tuh susahnya. Kita tahu belum siap tapi nggak siap-siap. Padahal yang namanya mati itu mungkin besok. Nggak ada jaminan kita setelah acara peringatan Maulid Nabi ini kita sampai ke rumah. Mana tahu tersandung di luar sana, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada jaminan kita bisa hidup sampai besok. Nggak ada jaminan. Apa namanya, Al-Farabi itu mengatakan begini, ada dua hal. Yang pertama ini satu yang paling dekat kepada diri kita, dan yang satu lagi yang paling jauh kepada kita. Murid Al-Farabi itu bertanya, apa ya Syekh? Apa yang paling jauh? Yang paling jauh itu masa lalu. Itu gak bisa terulang lagi. Begitu sudah lewat, udah jauh sudah itu. Walaupun dia berjalan 1 detik, 1 menit yang lalu, itu sudah paling jauh. Dan kata Al-Farabi, yang paling dekat itu adalah malaikat maut, yang dia selalu mengintai, mengiringi, siap mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun. Mana tahu nanti tidur, lupa kita bangun. Tidurnya pingin tidur selamanya lagi sudah, lupa terbangun. Tidak ada jaminan. Karena lelah, begitu kecapean, keletihan, benar dikasih istirahat panjang juga, tidak bangun-bangun lagi. Ataupun apa itu penyebabnya? Mati pada dasarnya, sakit pada dasarnya, itu hanya penyebab berakhirnya masa hidupnya. Tidak ada jaminan kita bisa hidup untuk selamanya di sini. Kalau kita mengenal Rasulullah pada saat Maulid ini, pada kesempatan Maulid Nabi ini, kita mengenang kehidupan kita. Sudah berapa lama jalan hidup yang kita lewati? Dari masa kita lahir sampai sekarang, kira-kira mana yang dua ini yang lebih banyak kita lakukan? Kebaikan atau dosa? Pahala atau kemaksiatan? Coba kira-kira kalau mau jujur, mana yang lebih banyak, Pak? Kita tahu banyak dosa itu, tapi anehnya kita masih berat untuk memperbaiki diri, itu masih berat. Gak usah jauh-jauh ya. Istighfar itu sih berat. Kadang untuk sholat dengar azan berat, untuk ya bapak-bapak berat untuk datang ke musola. Jemaah kita apa ya Pak? Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, semoga saja. Apalagi saya lihat ini rumah rapat, rumah begitu dekat dengan musola. Kata Rasulullah begini, tolong ada pesan Rasulullah, kita memperingati kelahiran Rasulullah. Ada satu pesan Rasulullah berkaitan bersama kita semua, khususnya kita bapak-bapak. Kata Rasulullah begini, man sami'a nida, siapa yang mendengar azan, man sami'a nida, saya ulang, siapa yang mendengar azan, fala tusok alaih, dan tidak ada rukshoh, tidak ada halangan buat dia, ija'ahu tidak, untuk memenuhi panggilan azan itu. Maka kata Rasulullah, fala sholatalah, sungguh sholat dia tidak akan diopeni. Diopeni itu apa bahasa kita? Tidak dihiraukan, tidak akan dilihat oleh Allah. Itu pesan Rasulullah. Kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi, sudah dibacakan tadi satu pujian, satu riwayat tentang Rasulullah itu seperti apa. Banyak kebaikan-kebaikan di dalam Al-Barzanji atau marhaban itu yang menjadi satu hikmah kebaikan dari Rasulullah. Berharap kita mendapat berkah dari itu. Tapi yang Rasulullah harapkan berjamaahnya kita di sini. Rasulullah tidak minta banyak pada ibadah, khususnya berjamaah itu menjadi prioritas.
Jadi ibu nanti subuh bangunkan bapak-bapaknya kalau telat bangun. Begitu dengan azan, minta untuk bisa berjamaah di musola. Bagi yang belum, kalau yang sudah berjamaah, subuh, masya Allah luar biasa. Nah, ibu-ibu juga demikian di rumah, jangan nunggu di ujung-ujung waktu. Biasanya drakornya lebih kencang daripada mau sholat ambil wudhunya. Sinetron, TikTok, kalau crosser HP itu bukan main, bapak ibu jadinya lincah bener, lancar bener itu. Nggak terasa pulsanya habis. Tapi kalau untuk rukuk dan sujud berat kepala itu. Nanti Ustaz, waktunya panjang. Zuhur itu sampai jam 3 Ustaz. Dari jam 12 sampai jam 3 masih ada 3 jam itu. Gampang itu nanti di akhir-akhir waktu. Ini nih nanti ketinggalan saya Ustaz dengan TikTok ini. Begitu. Ibu-ibu gak mau kalah sama yang muda-muda salahnya. Lebih kencang ibu-ibunya daripada anak-anak mudanya. Dan ini yang menyebabkan lalainya itu. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan kepada kita ketika di akhir hayatnya. Apa kata Rasulullah? Nisa, afizun nisa. Perempuan, tolong kalian selamatkan perempuan. Itu pesan Rasulullah. Di samping itu untuk seluruhnya ketika Rasulullah di akhir hayatnya apa katakan? Ummati. Di akhir hayatnya dia sempat-sempatnya mengingat kita. Kita memperingati Maulid Nabi, tapi hanya sedikit kita mengingat kepada Rasulullah. Mau diapakan jalan hidup kita kalau begini? Setiap tahun kita peringati Maulid Nabi, nanti ada lagi Isra Mi'raj, ada lagi peringatan yang lain. Tapi sayangnya peringatan itu hanya lepas peringatan. Banyak yang kita abaikan hikmah dari peringatan. Maulid Nabi ini salah satunya kan tadi seperti tema kita adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah utama itu bahkan menjadi satu kewajiban adalah sholat berjamaah. Kata Allah di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan sholat itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu kalau di dalam sholat, kata Allah, yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu sholatnya hanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholatnya penuh dengan kemalasan. Yura'unan nas, sholatnya cuma sekedar untuk pamer. Hanya supaya dipandang dia seolah-olah lebih soleh, lebih soleha, lebih alim, lebih terkemuka, seolah-olah dia jauh lebih baik. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Orang munafik itu kalau seandainya sholat, dia pilih waktunya yang sedikit-sedikit. Nah itu yang saya kata-kata dari penghujung-penghujung. Kalaupun sholat berjamaah, Pak imamnya bacanya surat An-Naba, itu kesalnya bermain. Ya Pak Imam ya. Kalau baca, jangankan anaba mungkin kepanjangan bacanya sampai isma rabbikal a'la saja. Waduh, ini Pak Imam ini kayak nggak ada ayat lain. Di belakang sudah macam-macam itu. Tapi kalau yang dia baca inna a'tayna, qul huwallah, itu baru semangat. Padahal Rasulullah itu kalau sholatnya Rasulullah. Nah ini berkaitan dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah itu sholat selesai Al-Fatihah yang dia baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, apakah langsung rukuk? Belum. Lanjut Al-Imran. Sudah 2 surat. Apakah langsung rukuk? Belum. Lanjut. Surat apa? An-Nisa. Selesai An-Nisa, apa langsung sujud? Belum, masih Al-Maidah dilanjut. Bayangkan 4 surat setelah Al-Fatihah. Itu ayat-ayat pertama di dalam surat itu. Di dalam Al-Quran yang panjang-panjang bukan main. Sampai sahabat itu kalau sholat sampai begitu. Ya siapa yang gak keram gak gitu? Al-Baqarah dilanjut dengan Al-Imran, dilanjut dengan An-Nisa,
Dilanjut dengan Al-Maidah. Bukan sepotong-sepotong, tamat satu surat, satu surat, satu surat. Ya mungkin kita bukan umatnya Rasulullah yang dekat dengan beliau, benar. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Ustaz itu kan Rasulullah, kami ini bukan Nabi, kami ini bukan Rasul, kami ini bukan para sahabat, bukan para ulama rasyidin. Benar, tapi setidaknya tidak juga qul huwallahu terus. Jangan cuma inna a'tainaka terus. Jangan cuma wal asri terus. Sekali-sekali bolehlah yang panjang-panjang itu. Kangen kita dengar suara Pak Imam bacanya panjang-panjang begitu. Saya khawatir Pak Imam baca yang begitu seperti Rasulullah, nanti begitu salam sendirian Pak Imam. Ada muazzin pun ikut pulang mungkin bisa jadi. Nah, bagaimana kita mau bisa menghidupkan sunnah Rasul? Katanya tema kita adalah menghidupkan. Dengan Maulid Nabi menghidupkan sunnah Rasul. Yang tiap agama saja kita lalaikan terkadang. Inilah kelemahannya kita. Bagaimana kita mau bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang lain? Yang pokoknya saja kita masih lemah. Ini anak-anak kita foto alam ke depannya Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka perlu dibiasakan mengenal dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau memang niat kita itu melestarikan Islam ini, tidak ada jaminan Islam itu bisa hidup di Indonesia. Tidak ada. Di Batam itu tidak ada jaminan kita. Kalau kita tidak mewariskan kepada mereka. Sekarang mereka masih di SD, belum mengenal dunia luar, belum mengenal pergaulan bebas, belum mengenal bagaimana kehidupan yang begitu menggelincirkan di luar sana, mereka belum kenal. Di sini masih terpelihara dan terjaga dengan baik karena memang Bapak Ibu kita di sini mayoritas. Perlu kita pikirkan tempat-tempat yang menjadi perbandingan adalah orang-orang di mana hidup dia minoritas, seperti tempat kami. Maka manfaatnya kepada kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai berapa kita Bapak Ibu? Kayaknya sudah banyak yang ngasih bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya sudah mulai banyak. Sedikit lagi, saya sampai salam terakhir saja. Nanti kalau udah salam saya tutup. Dari Maulid Nabi yang kita angkat temanya dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri dan dari hal yang pokok dulu, hal yang utama dulu. Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat wajibnya di rumah. Sekali lagi, Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat wajib di rumah. Kalau ibu-ibu sih memang dianjurkan di rumah, tidak dilarang ke musola, tidak ada larang. Lebih baik kalau mau boleh. Tapi kita bapak-bapak, Rasulullah mencontohkan tidak pernah dia melaksanakan sholat jamaah, tidak pernah sholat fardu itu di rumah. Tapi sholat sunnahnya selalu di rumah. Sholat wajib selalu Rasulullah melaksanakan di masjid. Kalau kita di sini mungkin ya di musola. Pernah seorang sahabat, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Ummi Maktum yang buta, yang pernah dulu minta izin kepada Rasulullah. Dia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, rumah saya jauh dari masjid, tidak ada yang menuntun dan membimbing saya dari rumah untuk datang ke masjid. Kata Ummi Maktum, boleh tidak ya Rasulullah, saya izin sholatnya di rumah saja, karena saya nggak ada orang lain yang menuntun saya datang ke masjid. Awalnya dibolehkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, boleh. Tapi setelah mau akan berbalik belakang, Rasulullah kembali memanggil Ummi Maktum. Apa kata Rasulullah? Kamu dengar nggak itu suara azan? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu datangi suara azan itu. Ummi Maktum yang buta, yang tidak ada yang menuntun dirinya untuk melangkah ke masjid, tidak jadi halangan buat dia untuk datang ke masjid. Pertanyaannya,
Kita mana yang buta di sini? Gak ada. Kita tidak buta, kita sehat. Gak tahu kalau hatinya yang buta. Kalau sudah kata Allah, katamallahu ala qulubihim, nah itu saya tidak tahu. Yang sudah terkunci mati hatinya, tertutup hatinya untuk menerima atau menjawab, mendatangi seruan azan itu. Sungguh kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah, orang yang mendengar azan tidak ada halangan, tidak ada rukshoh buatnya, dan dia tidak memenuhi panggilan azan itu, maka sholatnya tidak diopeni, tidak dihiraukan oleh Allah. Sia-sia. Orang yang begitu, itulah yang Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim, yang mereka lalai dalam sholatnya. Lalai di situ ada 3. Lalai ketika memenuhi panggilan azan, itu lalai. Menunda-nunda waktu, itu lalai. Yang kedua, lalai saat sholat. Allahu Akbar, tapi pikirannya di nagoyahin, pikirannya di mall, pikirannya di pasar. Nah itu Allahu Akbar, belum makan, perut perih. Tadi ada ayam goreng, tapi kucing di sebelahnya. Jangan-jangan, jangan-jangan. Sholatnya jalan terus, tapi jangan-jangannya jalan terus. Nah itu tuh fawailul musallin. Lalu yang ketiga ada lalai setelah sholat, lalai di luar sholat. Ini yang kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Sungguh akan sia-sia ibadah sholat orang seperti ini. Berlindung kita kepada Allah jamaah sekalian. Semoga sholat kita diterima oleh Allah, tidak diabaikan oleh Allah. Banyak sunnah Rasulullah yang mau kita hidupkan. Satu itu tadi, kita mulai dari sholat berjamaah saja dulu. Tidak usah jauh-jauh. Sunnah Rasulullah itu tidak pernah sholatnya Rasulullah sholat wajib itu di rumah, selalu di masjid. Bahkan walaupun beliau dalam perjalanan, selalu ketika masuk sholat itu beliau meninggalkan dirinya kepada mencari tempat sholat, artinya masjid. Kecuali kalau memang tidak menjumpai, baru Rasulullah sholat di mana tempat hukum dia berada. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi kepada kita jamaah sekalian, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, yang niat kita ingin menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan tema ini hanya sekedar tema. Allah tidak menginginkan kita dari lisan saja, tapi buktikan itu tema ini. Allah tidak menginginkan itu tema hanya sekedar dipampang, tapi Allah menginginkan, Rasulullah juga mengharapkan tema menghidupkan sunnah Rasulullah itu dengan adanya maulid Nabi dapat kita laksanakan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan, salah pahaman, kata-kata mungkin yang tidak pada tempatnya, yang tidak enak didengar, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, keliru, khilaf dan segala macam datangnya dari saya sendiri. Astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah atas segala kekeliruan. Mohon maaf kepada jamaah sekalian. Semoga ada manfaat dan dapat diambil manfaatnya. Sama-sama kita berharap kepada Allah, setelah peringatan ini banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita mulai melaksanakan, dan dapat setidaknya kita jauh lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri mungkin tausiah ataupun peringatan maulid Nabi kita pada malam hari ini, bersama-sama kita menadahkan tangan, mengharapkan hadirat Allah. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita konsentrasikan bermunajat kepada Allah, dan kita khusyukkan permintaan bermunajat itu kepada Allah. Berharap apa yang kita niatkan, apa yang kita minta, dan apa yang kita panjatkan terijabah oleh Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna sholاتنا wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Allah ya Maha Pendengar dan Maha Pengatur. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kehilapan kami ya Allah. Ampuni segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampuni segala bentuk kekeliruan dan dosa-dosa lisan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mata kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa telinga kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menjadi umat-Mu yang terbaik di muka bumi ini ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk bisa selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadikan kami sebagai orang-orang yang pandai untuk taat dan mengabdi kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Maha Ghafur. Bukakan pintu hati kami untuk bisa tetap menerima ibadah dan tetap juga menerima perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara kami ya Allah. Ampuni dosa istri dan para suami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada anak-anak keturunan kami ya Allah. Bimbing mereka supaya mereka menjadi orang yang pandai untuk mengabdi dan berbakti kepada agama dan kepada orang tua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah segala rezeki yang telah kami peroleh. Jangan jadikan rezeki yang kami terima menjadi rezeki yang mendatangkan bala ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan kehidupan kami di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Berharap kami mendapatkan syafaat dan hidayah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah kami di dalam menerima segala cobaan dan beri kesabaran kepada diri kami ya Allah. Begitu banyak hal-hal yang mungkin berat kami pikul, berikan kemudahan kami untuk menerimanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabad dunya wa qina adzabal qubur wa qina adzabil mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.